Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Rawiani Nur Fitria Sinaga dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara membudidayakan ikan koi. Ikan koi menjadi salah satu ikan yang terpopuler di Indonesia dan banyak diminati oleh semua orang. Pusat perkembangan ikan koi berada di kota Blitar. Ikan koi Blitar dikenal memiliki kualitas yang sangat bagus dan disukai banyak orang. Bahkan orang rela pergi jauh ke Blitar hanya untuk mengetahui cara membudidayakan ikan koi. Ikan koi pertama kali masuk ke Indonesia pada saat Presiden Soekarno menerima hadiah berbagai macam ikan koi dari pimpinan Cina. Dan hadiah ikan tersebut diberikan kepada para petani di Blitar, Jawa Timur. Hal inilah yang membuat Blitar menjadi sentra ikan koi terbaik di Indonesia dan menjadi cikal bakal tumbuhnya ikan koi lokal asal Indonesia. Kepopuleran ikan koi terus meningkat sejak tahun 1960 hingga saat ini. Nah, langkah-langkah untuk membudidayakan ikan koi yang pertama adalah kita harus mencari atau memilih indukan betina. Peran paling penting agar budidaya ikan koi dapat berhasil adalah dengan cara mencari indukan yang bagus dan berkualitas. Nah, dengan adanya indukan bagus dan berkualitas akan menghasilkan bibit yang bagus dan berkualitas pula. Maka dari itu, ciri-ciri ikan koi yang berkualitas seperti yang pertama, usia sudah lebih dari 2 tahun. Yang kedua, bentuk tubuhnya ideal dan tidak kurus. Yang ketiga, pergerakan ikan agresif dan tidak terlalu terus-terusan diam. Yang keempat, warna sisik ikan cerah dan tidak jamuran. Yang kelima, yang terakhir, organ tubuh lengkap atau tidak cacat. Langkah kedua adalah kita harus bisa membedakan ikan koi jantan dan ikan koi betina. Kita mulai ciri-cirinya dari ikan koi jantan dulu ya. Ikan koi jantan, jika kita memencet anus milik ikan koi jantan, akan keluar cairan putih berupa sperma koi tersebut. Namun tentu saja hal ini dapat terjadi jika ikan koi jantan tersebut memiliki umur yang cukup. Nah, itu yang pertama ciri-cirinya. Sekarang yang kedua, rabalah pipi kanan koi jantan. Ikan koi jantan mempunyai kecenderungan memiliki pipi yang lebih kasar dibandingkan koi betina. Meskipun tidak semua ikan koi jantan memiliki pipi yang kasar, tapi itu salah satu ciri-cirinya. Terus yang ketiga, ukuran tubuh ikan koi jantan cenderung memiliki memanjang dan ramping jika dibandingkan dengan ikan koi betina. Nah, terus yang keempat, perut ikan koi jantan akan relatif padat dibandingkan ikan koi betina. Terus ciri-ciri yang kelima, ikan koi jantan memiliki sirip yang biasanya berbentuk segitiga lancip. Nah, itu ciri-ciri dari ikan koi jantan. Nah, ciri-ciri ikan koi betina adalah jika kita memencet anus milik ikan koi betina itu akan keluar kotoran tapi bukan sperma ya. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kita harus bisa meraba pipi dari ikan koi betina ya, pipinya. Umumnya ikan koi betina akan memiliki pipi yang lebih halus dibandingkan ikan koi jantan. Jadi ikan koi yang betina salah satu ciri-cirinya juga memiliki pipi yang halus. Terus yang ketiga, ikan koi betina cenderung memiliki bentuk tubuh yang lebih bulat daripada ikan koi jantan. Kan tadi ikan koi jantan tuh cenderung memiliki tubuh yang panjang. Nah, kalau ikan koi betina itu cenderung memiliki tubuh yang bulat. Terus, ciri-ciri yang keempat, bagian perut akan terasa lebih lembek dibandingkan ikan koi jantan. Nah, terus yang kelima, bagian sirip ikan koi betina biasanya berbentuk bulat seperti kipas. Yang keenam, bagian sirip dan dada jika Anda raba memiliki kecenderungan lebih halus dibandingkan ikan koi jantan. Nah, langkah ketiga, kita harus siapkan kolam. Biasanya ukuran kolam untuk pemijahan sekitar 3 x 6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Setelah itu harus dipersiapkan penyedot air
dan saringan atau filter untuk menjaga kondisi air tetap bersih. Terus setelah kolam sudah siap, isilah dengan air hingga ketinggian 40 cm. Setelah itu jangan langsung memasukkan ikan ke dalamnya, diamkan dulu kolamnya selama 24 jam. Siapkan ijuk untuk tempat bersarangnya telur. Tatalah ijuk serapi mungkin dan jepit dengan bambu, lalu taruh di samping kolam, atau bisa juga menggunakan tanaman air sebagai tempat telur ikan koi. Nah, langkah yang keempat adalah pemijahan. Yang dimasukkan ke dalam kolam terlebih dahulu adalah indukan koi betina. Karena pemijahan biasanya berlangsung pada malam hari, maka masukkan indukan koi betina pada sore hari. Itu tujuannya untuk ikan koi betina agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk bisa meminimalisir ikan betina agar tidak stres. Kemudian setelah 2 hingga 3 jam barulah masukkan indukan jantan ke dalam kolam pemijahan. Habis itu masukkan indukan jantan sebanyak 3 hingga 5 ekor dengan jumlah indukan jantan tersebut untuk meminimalisir kegagalan pembuahan telur ikan koi yang telah dikeluarkan ikan betina. Terus pemijahan biasanya berlangsung pada dini hari hingga pagi hari sebelum matahari terbit. Setelah proses pemijahan selesai, segeralah angkat indukan dari kolam tersebut untuk mengurangi resiko kematian telur ikan koi karena diserang ataupun dimakan oleh induknya. Setelah itu, biarkan telur-telur tersebut sampai menetas di kolam. Langkah selanjutnya, langkah kelima adalah penetasan larva. Telur-telur ikan yang dikeluarkan oleh ikan betina akan menempel pada ijuk yang telah disediakan di pinggir kolam atau di dalam kolam tadi. Nah, usahakan tetap terendam di dalam air supaya telur bisa hidup dan menetas dengan baik. Jika menggunakan media tanaman, bisa diberikan pemberat agar tanaman lebih dalam dan tidak ada telur yang mati akibat kekurangan air. Setelah 2 hari, telur-telur tersebut akan mulai menetas. Namun, apabila suhu air terlalu dingin, dapat menyebabkan telur menetas lebih lama. Setelah telur menetas semuanya, angkat media penetasan ijuk atau tanaman air yang digunakan untuk tempat hidup telur ikan koi. Larva yang baru menetas tidak perlu langsung diberikan makanan karena masih memiliki cadangan makanan dari kuningan telur ikan. Setelah 4 hari, barulah burayak atau larva ikan koi membutuhkan makanan. Langkah keempat adalah perawatan burayak. Nah, untuk memberi makanan yang cocok untuk burayak yang umurnya 4 hari, yang usianya 4 hari adalah rebusan kuning telur. Nah, jangan diberikan secara langsung. Si kuning telurnya harus dilumatkan dengan air dulu, harus dilembekkan dengan air dulu. Terus dalam memberi makan ikan koi jangan terlalu berlebihan karena akan mengotori kolam. Selain kuning telur, bisa juga memberikan pakan hidup pada anakan ikan koi dengan kutu air yang telah disaring. Tentunya dengan memberi makanan ini tidak akan mengotori air ya. Terus, bila ikan sudah cukup besar, bertahap berikan kutu air yang tidak disaring atau bisa juga memberinya dengan artemia. Setelah usia ikan sudah 3 minggu, pindahkan ikan koi tersebut ke kolam pembesaran. Langkah ketujuh adalah pembesaran ikan. Untuk membesarkan ikan diperlukan kolam tersendiri, yaitu tentunya kolamnya harus lebih besar kan. Ukuran kolam tergantung jumlah ikan yang akan dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Biasanya ukuran kolam ikan pembesaran 3 x 4 meter dengan kedalaman 40 cm, bisa menampung jumlah 250 hingga 300 ekor anak ikan koi. Setelah ikan dimasukkan ke dalam kolam pembesaran, ikan koi sudah bisa diberikan pelet, namun yang ukurannya 250 mikron. Setiap 1 ons pelet bisa mencukupi makanan 1000 ikan koi. Pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari. Dan untuk membantu pembentukan warna yang cantik, selain memberi pakan alami seperti cacing dan
adalah setelah usia ikan menginjak 3 bulanan, mulai berikan pakan kasar sesuai dengan takaran dan berikan makan hingga ikan kenyang. Langkah ke-8 adalah pemisahan ikan. Proses pemisahan ikan ini bertujuan agar kita bisa menentukan tingkatan harga ikan. Pemisahan ikan biasanya berdasarkan ukuran dan warna ikan. Waktu pemisahan ini lebih baik dilakukan saat ikan sudah berusia 3 bulanan, supaya kita tidak salah dalam memilihnya. Pisahkan ikan setidaknya ke dalam 2 kolam, 1 kolam untuk ikan yang ukurannya besar dan warnanya bagus, dan satunya lagi untuk ikan yang kecil dan warnanya kurang bagus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.